Ulama mengatakan yan bagi al-isra arba'ah. Ada 4 perkara dianjurkan bersegera. Yang pertama, jenazah yang sudah meninggal dianjurkan percepat pemakamannya. Yang kedua, tatkala kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat orang melakukan dosa, maka hendaklah kita lekas untuk menegurnya. Yang ketiga, tatkala punya hutang kemudian punya rezeki, dianjurkan segera untuk membayarnya. Kemudian yang keempat, punya anak perempuan, ada orang yang datang mengkhitbahnya, zawijha, maka percepat menikahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardah wa anna bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid daril amin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib bi targhib wa tarhib ila anqal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Fathul Qarib sampai daripada perkataannya at-targhibu fin nikah. Ini anjuran untuk menikah. Nah, di sini berarti disuruhnya kawin, berarti anjuran untuk nikah. Siyama bidatidin al-walud, apalagi mempunyai agama atau akhlak yang bagus. Al-walud, lebih-lebih lagi perempuan tersebut mempunyai potensi untuk mempunyai banyak anak. Jadi baguslah kawin lawan babinin peranakan, dah bagus. Nah, wa fi husnil muasyarati, dan anjuran juga di dalam bagusnya berakhlak, muasyarah, bagusnya bermuamalah lah. Wal adli bainan nisa, dan anjuran mempunyai sifat adil di antara istri. Wal istiso bihinna, dan memprioritaskan mereka. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa
masna wa sulasa wa ruba. Maka hendaklah kalian nikahi apa-apa yang bagus bagi kalian dari perempuan 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian takut tidak berlaku adil, maka 1. Aw ma malakat aymanukum. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Hendaklah kalian menikahi perempuan al-aima yang perawan, was-solihina min ibadikum, dan orang-orang soleh daripada golongan kalian, wa imaikum. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berkelakuan baik, bermuasyarah atau bermuamalah dengan baik kepada mereka. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda-pamudi, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian alba'ah, materi lah, man istata'a minkum alba'ah, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda-pamudi, man istata'a minkum alba'ah, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, manfaat menikah adalah dapat menundukkan pandangan atau menjaga pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan dapat menjaga kemaluan daripada perbuatan zina. Wa man lam yastati', apabila kalian tidak mampu, fa'alaihi bisaum, maka hendaklah kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dapat menjaga. Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahuma wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi dengan 4 hal atau 4 sebab. 5 liha, dengan sebab banyak hartanya. Wali hasabiha, dengan sebab bagus keturunannya. Wali jamaliha, dengan bagus rupanya. Wali diniha, dengan sebab bagus agamanya atau akhlaknya. Fadfar bidatidin taribat yadak, maka hendaklah engkau pilih orang yang mempunyai akhlak atau agama yang bagus, niscaya akan beruntung kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad beliau bersabda, istausu bin nisa khairan, hendaklah kalian berbuat baik kepada istri kalian. Fa innal mar'ah khuliqat min dili', karena bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fi dili' a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasar tahu, apabila kalian memaksakannya untuk meluruskannya, kasar tahu, maka akan patah. Wa in tarak tahu lam yazal a'waj, tapi apabila engkau biarkan tulang rusuk tersebut tetap bengkok, lam yazal a'waj, maka dia akan tetap bengkok, tidak diluruskan, tetap bengkok. Fastausu bin nisa, oleh karenanya hendaklah kalian berbuat baik terus kepada
kepada istri. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari wa rawahu Nasa'i. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengarang kitab Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan untuk bagi yang mampu untuk menikah sebagaimana disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Dan kemudian hendaklah kita itu bermuamalah atau berkelakuan baik kepada istri kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa khairan. Nabi Muhammad itu selalu memberikan wasiat kepada para suami untuk suami ini selalu berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, fa innal mar'ah khuliqat min dili'. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fi dili' a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Nah, ini binian ini atau perempuan diciptakan dari tulang rusuk kita yang paling atas, dan itu yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau membiarkan untuk meluruskannya, apabila engkau memaksakan untuk meluruskannya, kasartahu, maka tulang tersebut akan patah. Wa in taraktahu, apabila engkau biarkan tulang rusuk tersebut bengkok, lam yazal a'waj, maka dia akan terus menerus a'waj, bengkok. Fastausu bin nisa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan di dalam memilih pasangan, kata Nabi Muhammad, tunkahul mar'ah li arba. Itu ada 4 kriteria. 5 liha bisa memilih karena harta, dia orang kaya. Wali hasabiha, bisa memilih karena keturunannya bagus, berdarah biru atau keturunan orang baik. Wali jamaliha, bisa juga memilih perempuan itu dengan sebab kecantikannya. Wali diniha, dan boleh juga memilih pasangan itu karena agamanya. Fadhfar bidatidin, maka hendaklah kalian pilih pasangan itu yang mempunyai agama dan akhlak yang bagus. Taribat yadak, maka kalian tidak akan rugi, tidak akan rugi, tidak akan menyesal. Itu disebutkanlah, ujar guru kita, agama itu satu, Yusudin. Misalnya pasangan itu mempunyai harta, nah jadi satu itu di belakangnya ada 0, jadi 10. Misalnya mempunyai kecantikan, tambah pulang nolnya sebiji, imbah 1 100 jadinya. Bilanya mempunyai keturunan yang bagus, tambahi pulang nolnya sebiji, 1000 jadinya. Jadi agama itu, akhlak itu nomor 1, ya kan? Tapi kalaunya akhlak itu kadada 0 berataan, orangnya berduit 0 dulu tulisannya, ya Allah. Kemudian orangnya cantik 0 juga, ya kan? 0. Kemudian pulang keturunannya bagus 0 pulang. Hanyar misalnya agamanya, ibaratnya inya kadang memprioritaskan agamanya tidak andak yang paling terakhir, maka 00001 jadinya, ya. Kadada harganya, ya Allah, kadada nilainya. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan fadhfar bidzatiddin. Fadhfar bidzatiddin. Maka hendaklah kalian pilih orang yang mempunyai agama atau akhlak yang bagus, ya kan? Akhlak yang bagus itu segalanya, ya Allah. Al istighna, istighna, maka akan cukup. Bimana al istighna,
fadfar bidzatiddin. Itu disebutkanlah ada 4 perkara di dalam kitab kalamnya Al Habib Alawi bin Syihab, 4 perkara yang bagi al-isra dianjurkan kita mempercepatnya. Kan kita ini kada boleh bagagasakan lah. Tapi 4 perkara ini bagus kita percepat, bagus kita gasak. Yang pertama al-mayyit idza mat. Si mayit jenazah yang sudah meninggal. Bila ada jenazah yang meninggal jangan kita perlambat. Sehari 2 hari mematak nah itu kada boleh lah. Kada boleh. Mayit itu bilanya kalawasan bebau ya kalau bilanya bebau kena pandiran orang ulang aja kenapa jadi bebau nih jar anjin banyak dosa padahal kalawasan mematak ya kalau. Nah jadi bilanya ada mayit nih meninggal lah langsung aja dicapati mematak. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tatkala melihat kemungkaran. Melihat kemungkaran, ada orang melakukan kesalahan atau kemungkaran, jangan pakai nekena atau managur lah. Kain aja ikut tagor jar. No kada boleh ya Allah. Kada boleh. Kain aja ikut tagor jar. Isuk kain ajar atau kalau lihatakan, nah kada boleh. Lah. Itu disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam tastati' fa bi lisanihi, fa illam tastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Bilanya kita melihat kemungkaran langsung ya kah? Terserah aja tuh, bisa dengan lisan, bisa dengan tangan menagurnya nih. Ya setidaknya ada perasaan yang tidak suka lawan perbuatan maksiatan tersebut. Nah, jadi bila melihat kemaksiatan ya setidaknya langsung hatinya bergeretek ya kah? Ada setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah, kalau bisa langsung tagur ya kalau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga hutang. Nah, hutang itu kada boleh kita perlambat lah. Itu bagus kita capati. Mun ada duit langsung aja dibayari hutang ya kalau. Nabi Muhammad ada sahabat meninggal, datang keluarga sahabat yang meninggal nih menyarui Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kawan kita meninggal. Ujar Nabi Muhammad tahu lah bahwasanya ini sahabat yang meninggal bisian hutang. Ujar Nabi Muhammad, kayak apa hutangnya? Masih ada lagi wahai Rasulullah. Wah, ujar Nabi Muhammad kada wani menyembah yang akan mayit orang yang meninggal atau jenazah yang berisin hutang. Ada wani apa? Nah, Nabi Muhammad telah itu yang disebutkanlah dalam hadis yaghfir kullu dzunub illa dain. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan terkecuali hutang. Nah, hutang itu ada ampunannya tak? Ini berkaitan dengan makhluk bang lah. Kalau bang berelaan kita belajar sama kau hutang, oh jangan berelaan. Bayari hutang tak? Ada kau berelaan ya kalau. Atau misalnya aku bertaubat hutang banyak mana aja, bertaubat aku lawan Allah Taala. Kada cukup taubat lah bayari. Bahari banyak mana hutang tapi kada dibayari, nah kada boleh tak? Kada boleh. Nah jadi bilanya bisian rajaki lah kita nih berhutang bisian rajaki cepat-cepat jala kita menunaikannya atau membayarinya lah. Nah, adain idza kana indak syai badir ila qadah. Dianjurkan juga mempercepat hutang, bayar hutang apabila mempunyai hutang, apabila mempunyai rajaki lah. 3. Yang keempat, yang terakhir, yang dianjurkan untuk kita bercepat, ya kah, percepat adalah al-bint idza jaa khatibuha zawijha. Anak beisian anak perempuan lah, apabila ada orang yang hendak mengkhidbahnya maka percepat untuk menikahkannya. Nah 4 ini ya kah? 4 ini dianjurkan mempercepat. Nah,
Memang al-ajalatu minasyaiton ya Allah. Ada ucapan seperti itu. Al-ajalatu minasyaiton. Bersegera itu bahasa kita Banjarnya itulah bagagasakan, itu gawian hantu, gawian syaitan. Bodoh telah baca capat. Nah, itu syaitan tuh menyuruh sembahyang baca capat. Itu syaitan tuh menyuruh. Bahkan tatkala kita ke masjid ya kalau ke masjid itu dimakruhkan lah untuk lari ke masjid, dari rumah ke masjid. Makruh tuh lari jadi santai. Amun dalam kitab Bidayatul Hidayah ya Allah, di antara adab awal-awal tuh ya Allah, bangun guring tuh ada adab bangun guring. Itu dianjurkan santai kita berjalan, kada boleh begasakan. Nah, sebab munnya begasakan ya Allah, mulai rumah ke masjid apalagi berjalan ya kan. Nah, manggah jadinya. Jadi maka takbir tuh hingal-hingal aja lagi. Nah makruh ya Allah, jalan santai. Kemudian dibarengi dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan ya lah. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan itu suka membuat manusia agar melakukan sesuatu itu tergesa-gesa, apalagi masalah ibadah. Tapi ada beberapa perkara dianjurkan untuk mempercepat, untuk tergesa-gesa, untuk mempercepat. Ulama mengatakan yan bagi al-isra arba'ah. Ada 4 perkara dianjurkan bersegera. Yang pertama, jenazah yang sudah meninggal dianjurkan percepat pemakamannya. Yang kedua, tatkala kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat orang melakukan dosa, maka hendaklah kita lekas untuk menegurnya. Yang ketiga, tatkala punya hutang, kemudian punya rezeki, dianjurkan segera untuk membayarnya. Kemudian yang keempat, punya anak perempuan, ada orang yang datang menghitbahnya, zawijha, maka percepat menikahkannya. Apalagi tahu ya kan, anak ini pacaran ya kan, laka-laka saja lagi. Laka-laka saja lagi, bahaya itu. Ditunda-tunda bisa kawin seorang ya. Bisa kawin seorang. Nah, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda-pamudi, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghassu lil basar. Manfaat menikah dapat menjaga pandangan. Wa ahsanu lil faraj. Manfaat menikah adalah dapat menjaga kemaluan daripada perbuatan zina. Wa man lam yastati', apabila kalian tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaklah kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena di dalam puasa itu al-wija, dapat menyelamatkan kita, melemahkan syahwat. Al-wija itulah, fa innahu wija, dapat melemahkan syahwat. Kemudian at-targhubu fin nafaqah ala zaujah wal ahli wal iyal wa tarhibu minat tabdzir fil infaq. Ini adalah anjuran untuk memberikan nafkah untuk istri, wal ahli keluarga, wal iyal sama lah keluarga, wa tarhibu minat tabdzir fil infaq, dan ancaman terlalu berlebihan lah di dalam memberikan nafkah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atathullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzul qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa qala ta'ala, wa la taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Ini anjuran memberikan nafkah lah, nafkah, karena tatkala punya istri, tatkala berkeluarga lah, wajib nafkah. Nafkah yang wajib itu apa namanya, sehari itu yang penting ada makan, nafkah wajib lah. Nah, kayak lain-lainnya tuh lain pulang tak. Ini masalah yang nafkah wajib yang dimaksud di sini. Nafkah yang wajib itu makan 3 kali sehari, ya artinya ada kelaparan tak. Kemudian untuk pakaiannya pulang musim dingin dan musim panas. Jadi setahun tuh 2 kali aja. Binilun gue rancak anu jaga tujubana mencek apa? Check out Sofi pakaian. Nah, itu lain lagi tak. Jadi beratnya yang wajibnya apa? 2 kali aja. Pakaian musim dingin jar. Dalam fikih itu pakaian musim panas. Itu pakaiannya ya. Kalau adapun makanan ya 3 kali sehari. Yang penting kada kelaparan. Itu aja. Masalah duit berapa, nah, itu sunnah gitu ya, kalau sunnah aja. Nukarakan skincare, nah itu sunnah aja. Sunnah tapi seorang jolah menikmatinya. Nah, sunnah aja. Nukarakan yang lain-lainnya, nah sunnah aja. Baisian rumah lah. Kalau rumah itulah tempat yang layak aja sebujurnya. Tempat mempunyai tempat yang layak. Artinya kada guring di pinggir jalan dolah. Nah, sandang pangan ya kalau terjamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kalian infakkan, korbankan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang engkau korbankan untuk budak kalian, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang engkau berikan atau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Pahala yang besar, ganjaran yang besar adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Nah, jadi bersedekah lawan keluarga itu lebih besar ya Allah. Ajar Nabi Muhammad nih, dinar anfaqtahu fi sabilillah. Kita punya duit, kita berikan ke jalan Allah. Lah, kita berikan ke masjid, kita berikan ke pesantren seumpamanya, atau kita berikan ke ke majelis lah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau berikan kepada di jalan Allah lah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar yang engkau berikan kepada budak, karena zaman dahulu zaman perbudakan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Nah, di antara sedekah-sedekah yang disebutkan tadi, yang paling a'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau korbankan, engkau sedekahkan untuk keluargamu. Nah, terkadang lah orang lawan orang baik, lawan orang rumah ada
Lawan orang mah baik benar tuh bang. Kada hitungan tuh bang, lawan orang, lawan keluarga mah perhitungannya. Nah kada boleh lah. Ya dapat pahala aja. Cuma pahalanya itu lebih ganal yang di rumah kalau dinyamani daripada menyamani orang. Kebanyakan kayak itu ya kalau mau lawan orang baik benar di luar. Ya kan? Lawan orang baik benar. Kada hitungan tarut bang. Lawan orang, lawan kawan kada hitungan. Lawan bini perhitungannya minta ampun. Lah. Nah. Padahal apa ya? A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar, yang paling gede pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Rawahu Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya afdal min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih afdal daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, maka hendaklah engkau mulai kepada orang yang wajib engkau nafkahi. Ummuka wa abaka, ibumu, bapakmu, ukhtuka, saudara perempuanmu, wa akhaka, saudara lelakimu, wa adnaka fa adnaka, dan yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Nah, di sini Nabi Muhammad ya memprioritaskan kita berbuat baik lawan orang, lawan keluarga dulu ya Allah. Lawan keluarga. Al yadul ulya afdal min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Nah, itu termaksudnya. Al yadul ulya afdal min yadi sufla. Ujar Nabi Muhammad, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Nah, dari mana kita memberi itu? Yang kita mulai nih, biman ta'ul, lawan keluarga dahulu. Jadi bilanya kita hendak babarian, bersedekah, perhatikan keluarga dahulu. Ummuka wa abaka, lebih-lebih lagi ibu bapak kita. Lah, jangan sampai orang lain dinyamani, kuitan seorang melarat. Kuitan seorang kada beberes. Wa ukhtaka wa akhaka, ding sanak. Lah, saudara nih. Lebih-lebih lagi saudara perempuan. Nah, harus kita perhatikan, kita beri. Wa akhaka, saudara laki-laki. Wa adnaka fa adan, hanya keluarga, hanya orang miskin. Lah, orang lain nih. Sebablah bilanya kita bersedekah lawan keluarga tuh dua dapat pahala. Pahala sedekah lawan pahala menjalin tali silaturahmi. Bilanya kita bersedekah lawan orang miskin yang kada ada hubungan tali kekeluargaan, kita cuma dapat sedekahnya aja. Menjalin tali silaturahmi lawan keluarga kada ada. Nah, rawahu Ahmad mukhtasaran wa huwa fi sahihain wa ghairihima binahwihi min hadithi Hakim bin Hizam. At-tarkibu fil iqrat wa fi indharil mu'sir wa tarhibu min irtikabi dain al-muaddi ilal iflas. Ini anjuran untuk memberikan hutang. Wa fi indharil mu'sir wa tarhibu min irtikabi dain al-muaddi ilal iflas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran bi rahmatika ya rahim ya rahman. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.